Say that to all the boys. Got your papers? Yep. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang kakak yang bernama Mike saat sedang ingin mengantarkan adiknya ke bandara untuk pergi ke Irak. Diketahui sang adik adalah seorang mekanik militer, namun Sam terlihat khawatir karena pekerjaan adiknya yang harus menjadi mekanik di tengah-tengah medan perang yang sedang berlangsung. Come on, let's go. I don't want to be late. Setibanya di bandara, si adik pun memberikan surat wasiat kepada Mike. Begitu juga Mike yang memberikan salam dan pelukan hangat kepada adik kesayangannya itu. Keesokan harinya diperlihatkan Mike yang sedang memanjat tebing ekstrim di daerah pegunungan Dakota. Hingga beberapa saat memanjat, Mike mendapatkan musibah saat ada beberapa kerikil dan batu yang berjatuhan dari atas tebing. Mike berhasil selamat dari batu itu, namun tali pengaitnya harus putus, sehingga kini Mike pun harus menaiki tebing curam itu dengan tanpa tali, tanpa pengaman, dan karena Mike adalah seorang profesional dalam hal panjat-memanjat, ia pun berhasil naik dengan selamat. Beberapa bulan setelah kepergian adiknya, Mike pun dikejutkan dengan berita yang memperlihatkan bahwa markas militer Amerika yang tengah diserang. Sempat terlihat adik Mike yang sedang bertugas, dan karena musuh terus menyerang, inilah yang terjadi. Tragedi itu pun menewaskan adiknya Mike, dan kini Mike hidup sebatang kara. Setelah pemakaman selesai, Mike pun terlihat membuka sebuah kotak yang berisi barang-barang adiknya. Mike juga sempat membaca surat wasiat dari adiknya, yang ternyata adiknya berwasiat agar abu kremasinya bisa ditabur di Gunung Everest. If I can't get there in life, I'll get there in death. Setelah dengan itu, Mike pun langsung menuju Kathmandu di Nepal untuk mengabulkan permintaan terakhir adik kesayangannya itu. Tak lupa Mike juga langsung memesan pemandu agar dia tidak kesibukan saat berada di sana nanti. Sesampainya di Nepal, Mike langsung mendatangi resepsionis dan meminta untuk dibawakan kepada pemandu yang sudah dipesan. Pemandu ini bernama Danny, dan tak banyak basa-basi, Mike dengan Danny pun langsung memulai perjalanan. Dalam perjalanan mereka mulai menceritakan tentang hidup masing-masing. Mike menceritakan hobinya yang suka memanjat gunung ekstrim, begitu juga dengan Danny yang sudah 10 kali menaiki gunung Everest. Sehingga Danny menawarkan kepada Mike untuk mendaki bersama setelah tujuan utamanya selesai. Let's go. Dan inilah bis yang akan membawa Mike beserta Danny ke kamp Gunung Everest. Namun timbul sedikit percekcokan saat Danny menegur salah satu penumpang bernama Star karena menjatuhkan tas milik orang lain, disusul dengan ayahnya Meyer yang meminta maaf atas tingkah laku anaknya itu. I'm sorry, she's not usually like this. Di waktu yang sama terlihat satu bus yang juga akan pergi ke kamp Gunung Everest dengan melewati pinggiran tebing yang curam. Tepat pada saat itu ada bus lain yang juga melintas dari arah berlawanan, namun alih-alih mundur, bus itu justru menabrak bus wisatawan itu hingga terjatuh. Entah apa tujuannya, kita akan dibawa ke desa di kaki gunung saat seorang pengusaha kaya raya terlihat sedang bernegosiasi kepada warga untuk menandatangani surat kontrak agar lahan mereka dijual dengan tujuan untuk membangun sumber daya alam dan juga menambah daya tarik wisatawan. Oh, right you are, sir. Let's hear from the family who built the road and half the town. Namun kesepakatan itu ditolak mentah-mentah oleh warga sekitar dan diteruskan dengan kepala desa yang bernama Rai. Rai menambahkan jika tanah ini adalah tanah warisan, jadi tanah ini akan terus diwariskan ke anak cucu mereka nanti, tanpa harus dijual kepada siapapun. We need our rivers, no? We will cease to be our sacred water again. Tak lama dari diskusi itu, Rai terlihat didatangi oleh anaknya bernama Vijay. Vijay menceritakan insiden kecelakaan bus di pinggiran gunung tadi. Dengan kejadian itu, Rai pun berspekulasi bahwa pelakunya tak lain tak bukan adalah si pengusaha yang tadi menawarkan kerjasama. Dengan penolakan yang dilakukan Rai, ia pun takut dan mengajak anaknya untuk pergi dan mencari tempat aman untuk berlindung. We will not let him. Come on. Kini Rai terlihat sedang menuju tempat pelarian. Namun berbeda dengan Vijay yang masih berada di pasar.
Untuk membeli kebutuhan mereka saat pelarian, Rai berkata kepada Vijay bahwa dia akan jalan terlebih dahulu dan meminta Vijay untuk menyusul. Rai juga menambahkan, jika ada yang terjadi jangan lupa untuk mengirimkan pesan dengan kode. Tanpa sadar kini Vijay telah diikuti oleh salah satu anggota pengusaha tersebut. Secara kebetulan bus yang dinaiki Vijay adalah bus yang sama dengan yang ditumpangi Mike dan Danny, disusul dengan dua orang yang mengejar Vijay juga ikut menaiki bus itu, di mana si wanita yang bernama Yuli mengeluarkan senjata dan mengancam salah satu penumpang. Sit down! Alhasil perjalanan itu seketika berubah menjadi mencekam saat kedua orang itu membajak bus. Selain mengancam mereka semua akan dihabisi, Yuli juga mengumpulkan ponsel para penumpang untuk dibuang, agar tidak ada yang meminta tolong kepada polisi. Setelah dengan ponsel para penumpang, kini Yuli kembali berkata kepada supir untuk berpindah rute dengan melewati rute tebing curam yang tadi menjadi lokasi kecelakaan bus, sempat menjelaskan bahwa bus ini tidak akan muat jika melewati tebing curam itu, namun Pak Supir hanya bisa menurut saat Yuli menodongkan pistol tepat ke arah kepalanya. Dad? It's okay, honey. Setelah bus memasuki jalur tebing, Yuli terlihat menelpon seseorang, dan Mike mendengar bahwa mereka akan melakukan pertukaran ditambah dengan Danny, yang menjelaskan bahwa mereka adalah penjahat kejam yang tidak akan meninggalkan bukti satu orang pun. Karena tidak bisa duduk diam dan menunggu Azal menjemput, Mike pun berencana untuk menghentikan bos. Kemudian Mike meminta Danny mengambilkan tongkat dan langsung menggesekkan ke ban hingga ban itu pecah. Lalu bus pun berhenti. Setelah bus berhenti, disitulah Mike dan Danny melancarkan aksinya. Selesai menjatuhkan pria tinggi besar dari atas bus, Mike kini berpindah membantu Danny. Sempat kewalahan namun akhirnya Yuli pingsan setelah dipukul keras oleh Danny. Selesai dengan kedua penjahat, kini para rombongan harus panik saat bus hampir terjatuh, yang saat penumpang lain berhasil turun. Mike masih di dalam karena abu kremasi adiknya yang terjatuh ke bagian belakang, sehingga Mike harus mengambil terlebih dahulu. We got you, buddy. Tak lama muncullah dua polisi yang katanya sedang patroli. Tanpa rasa curiga, Mike pun memberikan Yuli kepada mereka, dan kedua polisi itu berkata akan membawa Vijay demi keselamatan. Ambulance bolai deo. Disinilah mereka terdampar. Di desa Rai dan Vijay tinggal, sempat muncul kejanggalan saat semua warga terlihat ketakutan dan masuk ke dalam rumah saat polisi datang ke daerah ini. Sambil menunggu bus pengganti, Pak Sopir terlihat mencoba menyambungkan kembali as roda yang patah sembari ditemani oleh Mike dan Danny. I'll bring her around. Be still. Melihat ada yang aneh pada warga di desa ini, Mayer mengajak Danny untuk menanyai siapa pemuda yang diculik tadi. Kemudian polisi menjelaskan bahwa pemuda itu adalah Vijay. Vijay adalah anak dari pemimpin di kampung ini yang bernama Rai. Mendengar nama Rai, Mayer pun mengaku bahwa ia adalah pengacara dari Amerika yang disewa Rai untuk menyelesaikan masalah di desa ini dengan seorang pengusaha bernama Rayas. Setelah bus pengganti tiba, kita juga diperlihatkan dengan kemunculan dua mobil lain yang ternyata itu adalah Yas bersama oknum polisi. Akhirnya terkuak bahwa dua penjahat yang membajak bus tadi adalah orang suruhan Yas. Begitu juga oknum polisi yang kedatangannya sudah diatur sejak awal oleh Yas itu sendiri. How can you not see this, man? Saat ini Vijay sedang diinterogasi oleh Yas. Yas bertanya kepada Vijay di mana ayahnya itu. Ini bukan lagi soal diskusi atau tanda tangan kontrak, tapi Yas mengancam bahwa ia akan menghabisi Rai karena dianggap sebagai penghalang cari rencananya. Namun karena Vijay masih belum mengaku, Yas menyuruh anak buahnya memberi pelajaran kepada Vijay. Don't take all day. Saat rombongan yang lain tengah sibuk naik ke dalam bus pengganti, Mayer justru dibuat semakin panik karena Vijay tak kunjung keluar setelah menceritakan keluh kesah serta semua keanehan ini kepada Mike dan Danny. Mereka pun akhirnya mau membantu Mayer demi keselamatan Vijay.
Tell them to go ahead, Danny, please. Saat bos pengganti sudah berangkat, Mike menyuruh Star untuk menunggu di bus dan beritahu jika bus sudah selesai diperbaiki. Setibanya di depan gudang, Mike mendengar rintihan kesakitan dari PJ, sehingga Mike langsung menjatuhkan penjaga tersebut. Di dalam terlihat oknum polisi yang sedang menyiksa PJ dengan besi panas. Melihat itu, Danny langsung bergegas menyelinap dan mengambil senjata. Throw it down. Selesai melepaskan PJ, muncullah Yas dengan para anak buahnya. Yas merasa aneh karena tidak pernah melihat wajah mereka di desa ini. Dan setelah Meyer menjelaskan tujuan dan maksudnya berada di desa ini, Yas pun emosi sehingga inilah yang terjadi. Naas bagi Meyer, kisahnya harus berakhir di sini setelah ia terkena tembakan di bagian vital. Sementara Danny pergi duluan dan menyuruh Spike untuk segera menyalakan bus, Mike terlihat masih baku tembak dengan salah satu oknum polisi. Sempat tertembak di bagian perut, namun Mike berhasil kabur dan naik ke bus. Bus pun kembali berhenti saat supir itu terkena tembakan, disusul dengan Danny yang menembaki Yas agar Mike bisa mengambil alih kemudi. Setelah berjalan, Mike sempat-sempatnya memotong tali pengikat pipa raksasa itu berjatuhan yang akhirnya menghalangi Yas dan anak buahnya untuk mengejar. Singkat cerita, sampailah Mike dan rombongan di perbatasan Tiongkok-Nepal. Danny meminta maaf kepada Star karena tidak bisa menyelamatkan ayahnya, dan untuk Spike ternyata ia masih hidup meskipun dalam kondisi yang sangat sekarat. Mendengar bahwa Mike akan menyelamatkan ayahnya PJ, Spike yang tidak akan bisa bertahan pun meminta untuk diturunkan di sini saja sambil menahan pasukan Yas yang mungkin sudah dekat. Okay. Dan inilah jalan satu-satunya untuk menuju pondok tempat Ray bersembunyi. Karena jalan yang sangat curam dan dengan fakta banyak kecelakaan terjadi karena jalan yang sangat ekstrim. Warga pun sudah menyiapkan mesin derek. Otomatis untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi. Setelah menyiapkan derek, Mike DKK pun langsung meluncur. Beberapa saat setelah berjalan, muncullah masalah saat derek yang macet karena sudah tidak lama digunakan. Danny pun mencoba memukul pengait agar bus bisa berjalan, dan setelah pengait terlepas, inilah yang terjadi. Mike, we're not gonna make it. Untungnya tidak ada korban jiwa dari tragedi barusan. Dengan fakta bahwa as rodanya kembali patah, maka jalan satu-satunya adalah dengan berjalan kaki. Tetapi saat Danny menunjukkan ada beberapa bangkai mobil di bawah sana, Mike pun langsung kepikiran dan berniat mengambil as roda dari salah satu bangkai mobil itu dan menggunakannya di bus agar mereka dapat melanjutkan perjalanan tanpa harus berjalan kaki. Okay. Setibanya di dasar jurang, Mike dan Danny langsung mengambil bagian-bagian yang akan digunakan. Setelah berhasil mengambil, mereka bekerja sama dan bergotong royong untuk memasangnya. Setelah berhasil terpasang, kini bis pun bisa kembali melanjutkan perjalanan. You okay? Yeah, all good. Pada saat yang sama, tepatnya di atas gunung, Spike yang ternyata masih hidup melihat rombongan Yas dan anak buahnya, sempat memberi perlawanan dengan menembaki mereka. Namun Spike yang sudah terluka parah tidak bisa berbuat banyak. Setelah salah satu oknum menghabisi Spike, sampailah mereka di tebing curam. Tak lama, phones milik PJ berbunyi, dan itu adalah ayahnya dengan berpura-pura sebagai PJ. Yas pun meminta rute perjalanan dengan alasan lupa dengan tempatnya. The old fool fell for it. Setelah mendapatkan lokasinya, Yas pun langsung mengirim anak buahnya untuk mendatangi lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, anak buah Yas menemukan satu pondok yang diyakini tempat Ray bersembunyi tanpa tahu bahwa itu hanyalah jebakan, sehingga inilah yang terjadi. Akhirnya Ray kembali bertemu dengan PJ. Mungkin Anda bertanya-tanya dari mana Ray tahu bahwa yang mengirim pesan kepadanya bukanlah PJ. Jika Anda ingat bahwa saat di pasar, Ray sempat memberitahu bahwa jika PJ mengirim pesan, jangan lupa berikan kode. Dan kode itu adalah setiap kali Ray mengirim 2 emote, PJ harus membalas dengan 2 emote juga. Tetapi saat Yas mengirim pesan kepada Ray, ia hanya mengirim 1 emote, sehingga Ray tahu bahwa itu bukanlah PJ. Thank you so much, Danny. Mr. White. Thank you so much.
Akhirnya Mike pun pingsan, ia sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit pasca terkena tembakan. Sementara Mike dibawa ke pondok di tempat lain, Yas pun melanjutkan perjalanan setelah anak buahnya tak kunjung kembali untuk memberi laporan. Everything into the highlands until we find them. Singkat cerita, malam pun tiba sementara Danny yang telah berhasil mengeluarkan peluru dari perut Mike. Ray pun mengajak Vijay untuk menurunkan barang yang tidak akan terlalu berguna. Karena perjalanan yang akan dilalui besok akan semakin terjal dan curam sehingga muatan tidak boleh terlalu berat. Beralih pada Star yang mendengar suara mesin mobil, ia ingin memberitahu yang lain, namun inilah yang terjadi. Sadar bahwa Yas dan para kelompoknya sudah sampai di sini, Danny pun mengambil semua senjata dari salah satu anggota Yas dan bergegas masuk kembali ke dalam pondok. Hingga pada keesokan harinya, Ray bertujuan membawa mereka semua ke perbatasan Hong Kong untuk meminta bantuan, karena di sana para oknum tidak akan bisa menangkap mereka. Tiba di depan sungai kering, yang jembatannya belum jadi, mereka akan melewati sungai itu dengan mesin derek. Sementara si ayah akan pergi ke ruang kontrol untuk menjalankan mesin itu. Setelah Mike dan rombongan berhasil mengikat semua ban ke tiang penyangga, bertepatan pada datangnya Yas dengan rombongannya. Hey! Saat mereka semua sudah naik, bertepatan dengan Yas dengan anggotanya yang sudah sampai. Melihat itu, sang ayah ingin berkorban sembari menjaga mereka agar terus berjalan melewati jurang itu. Karena baku tembak barusan, Danny sempat terkena peluru nyasar, bertepatan dengan Yuli yang masuk ke ruang operator dan langsung memutarbalikkan arah derek sembari dengan kedatangan Yas yang langsung menembak sang ayah. Melihat itu, Mike pun langsung melompat dari atas bus, dan setelah perkelahian kecil Mike kembali menarik tuas, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil melewati sungai dan sedikit lagi hampir sampai ke perbatasan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Yas yang masih saja mengejar. Melihat itu, Danny, Star, dan Vijay langsung pindah ke belakang untuk melakukan pertahanan, namun mereka dibuat terkejut saat Yuli menenteng RPG. Berhasil lolos dari ledakan, namun ketegangan masih berlanjut saat Yuli berhasil naik ke dalam bus. Sehingga inilah yang terjadi. Dan muncullah kembali oknum polisi yang membuat suasana semakin keos. Saat Mike sedang melawan sang oknum, Danny dan Star juga disibukkan melawan Yuli yang benar-benar tangguh. Selesai menjatuhkan Danny, Yuli berniat untuk membunuh Star, namun inilah yang terjadi. Tersisa Yas seorang diri yang masih hidup. Ia mencegat bos itu dari sisi lain. Alih-alih berhenti, Yas justru harus tewas saat Mike menabrakkan basnya dan menjatuhkan mobil Yas dari atas jurang. The eyes have it. Setelah menjatuhkan mobil Yas, kini mereka sampai di perbatasan Tiongkok dan Nepal. Alih-alih langsung pulang, Mike terlebih dahulu mengantarkan Vijay pulang ke desa. Setelah semuanya, kini Mike bisa menaburkan abu kremasi adiknya dengan tenang.